Selamat berjumpa lagi kawan-kawan, para pemburu kisah. Malam ini bertemu kembali kita dalam My Story Zone. Jangan lupa siapkan headset, siapkan kopi. Tapi kalau ke belakang jangan pernah pergi sendiri. Oke, nantikan cerita kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pemburu kisah, kita berjumpa lagi di Mystery Zone. Malam hari ini saya dan Kang Surya sudah menyiapkan satu buah kisah. Kisah yang akan kami bawakan kali ini adalah kisah yang terjadi di akhir 80-an yang kita dapatkan dari Pak D. Rustam. Pak D. Rustam atau Mbah Rustam gitu ya? Mbah Rustam. Ya, ini tahun 80 akhir itu kita masih kanak-kanak ya Kang ya? Iya, masih baru belajar sekolah ya. Iya. Dan bagaimana kisah dari Pak D. Rustam ini? Monggo Kang Surya silakan dikisahkan untuk sobat pemburu kisah. Oke Pak Jack. Jadi Pak D. Rustam atau Mbah Rustam ini kemarin bercerita kepada kita ya tentang pengalaman dia waktu tahun 80-an akhir itu. Pada waktu itu dia masih umum dengan kegiatan warga yang namanya Siskamling. Jadi ya keamanan lingkungan yang mana itu biasanya di satu kampung, satu desa itu warganya itu kan bergilir. Jadi bapak-bapak atau mungkin ya anak-anak muda itu punya jadwal keliling. Masing-masing itu keliling itu maksudnya jadwal mereka itu dari rumah ke rumah itu dapat tugas untuk berjaga di pos kamling. Nah kebetulan Pak D. Rustam ini kan juga pastinya dapat giliran sebagai seorang warga yang baik. Dia itu sampai hafal istilahnya gilirannya itu dia kalau hari ini dengan bapak ini dengan saudara ini. Jadi mereka itu kegiatannya selalu berurutan tiap hari dan kadang-kadang juga bergantian orang. Karena memang katanya pada masa itu ya keamanan lingkungan itu masih sesuatu yang dibutuhkan, nggak seperti sekarang ya. Kalau sekarang kan mungkin sudah modern ya, sudah banyak alat telekomunikasi, terus keamanan juga sudah terjamin. Kalau pada masa itu memang keamanan masih terbatas. Ibarat kata itu ya tiap kampung harus punya sistem mandiri katanya Pak D. Rustam. Nah Pak D. Rustam ini sudah tahu dia itu jadwalnya memang kalau pos kamling itu pergi ke pos kamling itu hari-hari ini dan ini, dan teman-teman dia satu pos untuk berjaga itu dia juga masih ingat, oh kalau aku hari ini ketemu dengan orang-orang yang pemberani, tapi kalau hari ini ketemu sama anak-anak muda ya istilahnya pemberaninya nggak begitu pemberani lah, agak penakut, tapi setidaknya mereka bisa terjaga sampai melewati tengah malam. Wah kalau hari ini biasanya aku ketemu sama bapak-bapak yang mana mereka itu kadang-kadang cuman ya sekedar duduk males keliling. Karena memang Pak D. Rustam waktu itu masih muda, jadi dia itu ingat mereka itu harus mulai start itu menjelang tengah malam ya, jam 10 atau jam 11 itu sampai jam 2, jam 3, artinya sampai dini hari mereka itu terjaga, dan di tengah malam jam 12 mereka itu harus keliling. Mereka harus keliling dari jalan ke jalan mengecek kondisi lingkungan, ya artinya sesuatu yang mereka rutin lakukan. Tapi kalau mereka bersama dengan orang-orang tetangga sendiri itu tentunya jadi sesuatu yang seru. Bahkan kadang-kadang ada yang istilahnya istrinya bawakan kue, bawakan pisang goreng. Wah itu tentu jadi sesuatu yang menyenangkan bagi orang-orang yang beraktivitas berjaga malam. Nah pada waktu itu Pak D. Rustam pas kondisinya itu ya musim-musim seperti ini Pak Jack. Musim dimana ya kondisi cuacanya dingin banget, anginnya kenceng. Pak D. Rustam itu harus berjaga dengan orang-orang yang usianya istilahnya lebih tua dari dia itu lebih tua semua. Wah ini kayaknya aku paling muda, ini bakalan paling disuruh-suruh itu. Jadi Pak D. Rustam waktu itu kan masih paling muda di antara teman-temannya. Akhirnya ya sudahlah, dia berangkat sambil kebagian ada yang bawa kue, ada yang bawa kerupuk, ada yang bawa kopi katanya. Ya sudah, mereka sudah berangkat masing-masing. Ternyata Pak Jack karena mungkin cuacanya dingin, hawanya juga pada waktu itu istilahnya anginnya kenceng. Dari beberapa warga yang dijadwalkan hari itu harus berjaga di pos kamling, itu hanya 3 orang saja yang hadir, termasuk Pak D. Rustam. Waduh ini gawat ini. Biasanya mereka itu antara 5 sampai 6 orang. Ini separuh saja yang hadir ini. Ya nggak apa-apa lah, namanya juga tugas untuk mengamankan lingkungan sendiri. Yang penting kita ya istilahnya di pos saja, kalau perlu nanti keliling bareng-bareng.
karena memang hawanya, anginnya kenceng, hawanya dingin banget. Jadi ya mereka agak malas-malasan, ya sudahlah kita yang penting jaga di pos saja gitu. Akhirnya malam itu Pak Dirustam dan kedua temannya mereka berjaga di pos. Ya awalnya mereka ngobrol-ngobrol sambil ditemani makan gorengan, makan kue dan minum kopi. Akhirnya ya jam 12 mereka tuh rencananya untuk jadwal keliling Pak Jack. Tapi ternyata dua temannya Pak Dirustam ini katanya merasa nggak enak badan, kena angin, masuk angin gitu. Waduh, masa saya keliling sendiri Pak? Ya nggak usah keliling lah, sama di sini aja lah, kita leyeh-leyeh, kita istilahnya santai-santai di sini. Wong namanya pos Siskamling itu nggak harus keliling kok, di pos Kamling pun juga nggak masalah katanya orang-orang ya. Karena merasa seperti itu Pak Dirustam ya oke lah, karena dia paling muda, ya sudahlah ikut kata orang-orang saja lah. Karena memang ya mereka kalau meronda harus berkeliling itu ya agak susah Pak Jack. Harus jalan sambil bawa penerangan lampu senter, karena waktu itu katanya di kampungnya Pak Dirustam itu lampu-lampu jalan itu tidak seperti sekarang. Rata-rata lampu yang menerangi jalan ya lampu dari rumah tiap-tiap warga yang ada saja. Ya akhirnya Pak Dirustam udahlah ikut kata yang senior-senior aja katanya. Akhirnya dia duduk-duduk sambil ngobrol menghabiskan kopi. Dia diingatkan sama salah satu temannya, sampean anu ya, ingatkan nanti jam 12 jangan lupa pukul besinya. Katanya itu kalau tiap jam itu biasanya di pos Kamling itu ada kayak besi yang dipukul mirip kentongan. Kalau mungkin di desa-desa itu pakai kentongan bambu gitu Pak Jack ya. Kalau di lingkungannya Pak Dirustam waktu itu pakai besi yang digantung dan itu dipukul. Jadi kalau jam 12 itu dipukul 12 kali. Jadi kayak ya orang jaga sekarang lah biasanya mukul tiang listrik gitu, artinya hanya menunjukkan jam waktu itu. Terus biasanya dia itu kalau jam 1 ya dipukul 1 kali, dan itu juga pertanda kalau misalkan ada bahaya gitu, ada kodenya sendiri katanya. Kalau ada kebakaran itu dipukul kayak 2 kali atau 3 kali gitu, teng 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 teng, nah itu untuk manggil warga. Kalau ada pencurian atau apa gitu 2 kali atau 4 kali. Jadi Pak Dirustam itu hafal semua. Jadi tanda-tanda waktu ada bahaya itu ada semua. Artinya ya kalau dipukul 12 kali berturut-turut ya jam 12. Hanya beneran Pak Dirustam mukul 12 kali, sudah, artinya sudah jam 12. Jadi warga di sekitar sekeliling pos Kamling itu pasti paham. Karena memang pos Kamling itu posisinya strategis Pak Jack, di pertigaan jalan. Jadi posisinya itu seperti sunduk sate. Nah itu sebenarnya orang-orang semua sudah tahu, tapi karena itu bukan rumah tinggal, tapi pos Kamling, jadi ya mereka merasa justru ini adalah posisi paling strategis. Padahal kalau orang bilang itu rumah, itu kan nggak ada yang suka. Tapi kalau pos Kamling posisinya tusuk sate, di belakangnya persis itu pekarangan kosong milik salah satu warga katanya. Jadi ya ini posisi yang paling strategis, bisa melihat 3 sisi jalan sekaligus dari titik yang sama. Akhirnya setelah mukul 12 kali tanda jam 12, ternyata teman-temannya Pak Dirustam itu pada tidur semua. Dia sendirian, waduh sendirian jaga ini gimana ya, mau membangunkan juga nggak enak. Karena tadi dua temannya ini lebih senior, kemudian mereka berdua ini datang dalam kondisi yang tidak enak badan, hampir sama dengan dua temannya yang lain. Karena memang Pak Dirustam ya waktu itu menyadari cuacanya memang sangat dingin, terus anginnya kenceng, orang juga males keluar rumah. Ya Pak Dirustam sudahlah, toh orang-orang nggak suruh aku keliling loh, ya udah aku berjaga aja di pos jaga. Jadi dua temannya tidur, Pak Dirustam ini duduk sendirian di pos Kamling Pak Jack. Ya istilahnya duduk sendirian sambil ngamati kiri, kanan, depan, karena memang dia posisinya di pertigaan jalan. Jadi ya pandangannya itu kalau ke depan ke salah satu jalan, kiri kanan juga jalan, sama-sama jalan semua. Di belakang pekarangan, yang mana pekarangan itu sangat gelap katanya, milik salah satu warga yang memang ya istilahnya nggak dimanfaatkan, hanya sekedar pekarangan gitu aja. Akhirnya dia nunggu sampai ya nggak ada suara sama sekali. Biasanya minimal ada 1-2 orang lewat itu pakai sepeda angin gitu. Hari ini nggak ada, bahkan becak atau apa saja yang lewat nggak ada sama sekali Pak Jack. Jadi mulai jam 12 itu Pak Dirustam itu hanya diam nengok kiri kanan sampai bete katanya. Dia itu nggak melihat apa-apa, karena dia memang menyadari malam itu kondisi cuacanya seperti itu. Ya mungkin hampir sama seperti saat ini ya, istilahnya musim-musim bulan-bulan seperti gini itu kan anginnya dingin sekali. Jadi dia itu
yang terdengar itu selain nggak ada seolah-olah nggak ada kehidupan, katanya yang dia dengar itu hanya suara angin dan suara gemerisik dedaunan tertiup angin. Hanya itu yang didengar Pak De Rustam. Sampai akhirnya ketika dia melihat jam tangannya, waduh ini jam 1 kayaknya. Oh iya bener, karena memang salah satu harus memakai jam tangan karena untuk mengetahui waktu. Pak De Rustam bersiap-siap, dia itu mukul kentongan besi, dipukul 1 kali menunjukkan pukul 1 gitu. Dia itu mukul tung, habis mukul itu seolah-olah ada suara mantul Pak Jack, tapi suara mantulnya itu kayak suara orang batuk gitu. Gitu. Kaget Pak De Rustam, waduh ini siapa yang batuk ya? Dia tolak-tolak sekeliling nggak ada, 2 temannya juga tidur. Tapi Pak De Rustam yakin suara batuk itu datangnya dari pos kamling itu sendiri. Jadi dia ini nggak yakin ini siapa sih yang batuk ini, dibiarkan saja. Nggak lama kemudian Pak De Rustam ini kayak merasa ada yang aneh. Setelah suara batuk tadi Pak Jack, seolah-olah angin itu nggak bertiup lagi, hanya ada hawa dingin, tapi yang tadinya angin selalu bertiup setiap saat itu nggak ada, sama sekali nggak ada. Pak De Rustam ini merasa heran, ini kayaknya ada yang nggak beres ini. Kok tiba-tiba cuacanya berubah dan tahu-tahu seperti ini. Nggak lama kemudian Pak De Rustam itu merasa kondisinya nggak nyaman. Dia itu sempat cerita, hawa yang sedingin itu, entah apa yang menyebabkan Pak De Rustam itu kayak berkeringat Pak. Jadi berkeringat dingin, jantungnya berdegup-degup, terus dia berkeringat dingin. Nggak lama kemudian dari jauh itu dia melihat kayak ada orang jalan, persis yang di pertigaan lurus di mana posisinya itu tusuk sate. Awalnya dia ngelihat itu siapa ya yang jalan itu ya, karena memang penerangan kan hanya dari rumah-rumah samping, nggak ada lampu jalan. Jadi Pak De Rustam tidak tahu itu yang jalan itu laki-laki atau perempuan. Jangankan istilahnya nganggap itu orang, Pak De Rustam aja nggak tahu itu yang jalan ke sini itu orang apa kendaraan, istilahnya orang naik sepeda atau gimana nggak tahu, karena memang hanya dari kejauhan itu sayup-sayup itu dia ngelihat ada kayak orang jalan dan suaranya itu kakinya sayup-sayup seperti diseret, seret gitu Pak. Nggak lama kemudian Pak De Rustam penasaran, dia itu ingin bangunin temannya, itu siapa ya? Jangan-jangan ada, ya mungkin pada masa itu mungkin istilahnya yang ditakuti itu kan ya istilahnya orang mau berbuat jahat. Tapi Kak, masa orang mau berbuat jahat kok terang-terangan jalannya ke arah sini gitu. Nggak lama kemudian suara yang tadi kaki diseret itu berubah seperti suara orang yang lagi menyapu Pak. Seolah-olah dia itu pakai sapu lidi menyapu jalanan, srek. Dan Pak De Rustam langsung kayak seolah dia itu terhipnotis, kayak nggak bisa gerak gitu. Dia hanya diem aja. Dan sosok yang terlihat tadinya seperti kayak sosok orang jalan itu, ternyata itu makin dekat itu tinggi banget aja. Tinggi banget, dan begitu dekat Pak De Rustam itu merinding bukan main. Karena yang dia lihat itu kayak seperti 2 orang manusia. Tapi mereka itu istilahnya tubuhnya itu nggak seperti manusia normal. Yang satu itu badannya agak bulat gitu ya, kakinya pendek-pendek, tangannya juga pendek. Yang satunya lagi itu badannya kurus dan tubuhnya itu kurus kecil. Dan yang anehnya, yang tubuhnya bulat pendek tadi itu nangkring di pundaknya yang tubuhnya kurus itu. Dan mereka jalan itu nggak seperti melangkah, tapi kayak melayang gitu, srek. Jadi suaranya itu kayak melayang itu bunyinya kayak gitu. Dan bunyi srek itu daun-daun yang berterbangan di sekeliling mereka. Dan ketika semakin dekat, Pak De Rustam ini semakin merinding. Ternyata wajah yang dia saksikan itu bukan manusia katanya. Jadi sosok yang istilahnya apa ya, matanya itu sampai kelihatan bulat seperti bola gitu, dan kayak mendelik gitu, terus giginya itu taringnya panjang. Dan di belakang 2 makhluk yang jalan itu banyak sekali makhluk-makhluk lain yang bentuknya tidak bisa dipastikan. Ya Pak De Rustam sempat bilang, ada yang sosoknya kayak kuntilanak, ada yang kayak tuyul, ada yang kayak pocong, macem-macem. Semua itu kayak berjalan menuju arahnya dia gitu. Dan Pak De Rustam waktu itu nggak bisa bergerak sama sekali Pak Jack. Jangankan berteriak ya, dia bangunin temannya aja nggak bisa. Dan makhluk itu seolah-olah berjalan, dan seakan-akan dia itu tidak melihat Pak De Rustam, tidak melihat pos kamling, tidak melihat apa-apa, langsung menembus. Jadi Pak De Rustam ditabrak oleh rombongan gaib itu tadi. Dan rasanya langsung badannya Pak De Rustam ini panas dingin semua. Jadi dia itu
merasa kayak gerombolan makhluk itu berjalan menembus pos kamling, menembus tubuhnya, langsung masuk ke pekarangan di belakang pos kamling itu Pak Zek. Dan Pak Dai Rustam selama hal itu terjadi, dia itu cuma nggak bisa apa-apa, lehernya itu terasa tercekik dan sama sekali nggak bisa gerak katanya. Sampai akhirnya kayak pawai itu tadi, pawai makhluk aneh itu tadi lewat, baru Pak Dai Rustam itu langsung ambruk, tubuhnya itu basah oleh keringat. Dia itu cuma bisa bangunin temannya sambil kayak berteriak, tapi suaranya kayak tercekat di tenggorokan gitu. Dua temannya kaget, terus ngopo gue, kenapa kamu gitu. Akhirnya nggak bisa ngomong, dibangunin, dikira dia itu kayak ada maling lah, kamu diapain, ada rampok, ada apa, dia itu nggak bisa jawab. Akhirnya karena bingung, teman-temannya Pak Dai Rustam ini mukul kentongan, tung, jadi ya istilahnya tanda bahaya lah. Ya warga langsung keluar semua Pak Jack, keluar semua langsung, ada apa, ini Cak Rus sakit gitu. Wah, mereka bingung, setelah diambilkan berusaha ditangani, diambilkan minum, dikasih minum dan lain-lain, barulah dia itu cerita, waduh, aku habis melihat hantu katanya. Hantu di mana? Tak kira kamu habis dipukuli orang atau ngelihat rampok terus atau maling terus kamu dianiaya, bikinnya orang gitu. Enggak, tadi itu ada kayak rombongan gitu, ya macem-macem, kayak semua hantu itu berkumpul itu lewat pos kamling sini, dan dia itu langsung nembus ke pekarangan belakang. Waduh, orang-orang langsung bingung semua. Waduh, kamu yang kayaknya apes banget kamu hari ini. Ya sudah wes, sekarang kamu pulang aja, orang-orang minta antar pulang. Dan Pak Dai Rustam baru ingat kejadian yang dia alami, seolah-olah hanya rombongan itu cuma sekilas saja Pak Jack, tapi dia masih ingat jam tangan waktu itu sudah menunjukkan lebih dari jam 2. Artinya dari jam 1 sampai jam 2 lebih kejadian itu berlangsung, dan Pak Dai Rustam itu menyadari hanya seperti sekilas saja. Jadi dia itu langsung diantarkan pulang. Besoknya itu ya istilahnya beberapa warga ada yang datangi gitu, gimana kondisinya, sudah nggak apa-apa ta? Ya sudah baikan, cuman sekarang badan ini rasanya lemes semua, terus kayak demam, terus dari tadi itu terasa dingin gitu. Sampai akhirnya ada salah satu Pak Wo itu kayak kami tuonya kampung itu, dia itu ya istilahnya nyamperin terus ngasih Pak Dai Rustam ini kayak dibuatkan minum gitu, wes diminum aja, enggak apa-apa, sudah saya kasih doa gitu. Akhirnya ya diminum, terus dia itu sempat bilang, aku lupa, harusnya tadi malam itu nggak usah ada yang jaga. Ternyata memang di jadwal itu ada di hari-hari tertentu, di bulan-bulan tertentu, penanggalan tertentu itu memang ya istilahnya Pak Wo itu tahu kalau di situ itu bakal ada sesuatu. Akhirnya ya Pak Wo akhirnya cerita, karena ada kejadian di mana dia itu merasa lalai. Akhirnya dia cerita, dari dulu itu memang orang-orang tua sini itu sempat bilang, kenapa sih pos kamling itu kok ditaruh di situ? Ya karena memang posisinya strategis. Tapi sebenarnya posisi tusuk sate itu, termasuk kenapa pekarangan satu ini nggak pernah dibangun oleh yang punya. Ya karena memang itu tadi, dibangun model apapun pasti mangkrak, ditanami apapun pasti nggak tumbuh. Bahkan dibuat untuk kegiatan aktivitas pasti nggak berhasil. Jadi termasuk waktu itu katanya pemilik tanah itu dia jadikan kandangnya kambing juga nggak berhasil. Terus dia itu kayak mau bangun kayak rumah gitu, rumah buat anaknya, baru gali pondasi, istilahnya kehabisan duit atau mungkin terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kemudian juga akhirnya dia mau nanemin dengan tanaman yang produktif, nggak ada yang berhasil semua. Karena memang katanya orang-orang tua, menurut Pak Wonya Pak Dai Rustam ini, jadi dia cerita pertigaan ini sebenarnya pertigaan, bukan pertigaan. Kalau dilihat secara kasat mata ya memang kayak pertigaan, tapi sebenarnya ini perempatan. Loh, perempatan apa Pak Wo? Ya perempatan, kalau orang gaib itu melihatnya ini bukan pertigaan tapi perempatan. Dan pekarangan sini itu termasuk ada jalan itu nggak terlihat. Oh gitu, iya jalan nggak terlihat, jadi nggak terlihat arahnya, tapi sampai ke pemakaman tua di sana. Di sana itu ada kayak makam tua yang katanya memang orang-orang tidak tahu itu makamnya siapa, bahkan orang-orang tidak tahu itu makam ada jasadnya atau enggak, itu nggak tahu Pak Jack. Cuman ya istilahnya dianggap makam tua, beberapa makam itu terus dibiarkan, yang penting
dirawat aja lah, dibersihkan. Dan itulah sebabnya kenapa Pak Wo itu sempat ingat kalau di tanggal-tanggal tertentu pertigaan ini berubah jadi perempatan. Jadi secara nggak langsung ya, Pak D. Rustam tadi malam itu merasakan istilahnya masuk ke dimensi yang tidak semestinya, di mana pertigaan tadi itu jadi perempatan, dan waktu itu dia setengah sadar akhirnya terbawa oleh arus rombongan gaib yang melintas itu tadi. Akhirnya sampai tubuhnya sakit semua, badannya sampai demam, panas, dingin, dan dia menyaksikan itu seolah-olah hanya beberapa saat, tapi ternyata sampai 1 jam lebih, ya karena memang itu tadi ada perubahan dimensi itu tadi yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah katanya Pak Wo. Akhirnya Pak Dewi sama, waduh, ya untunglah aku sekarang kondisinya sehat-sehat gini lah, istilahnya nggak sampai parah gitu, sampai kebawa rombongan mereka. Yang penting nggak apa-apa lah, tubuh demam panas dingin, yang penting aku masih bisa istilahnya normal kembali gitu ya. Akhirnya setelah kejadian itu Pak Wah akhirnya bikin jadwal Pak Jack, kalau di dalam 1 tahun itu ada tanggal-tanggal ini yang nggak boleh di istilahnya dibuat aktivitas jaga di sana, karena menurut dia jalan itu akhirnya menjadi sebuah perempatan yang tidak terlihat oleh mata. Dan menurut Pak D. Rustam setelah kejadian itu beberapa kali berlangsung, kemudian karena memang istilahnya warga mendengar cerita itu banyak yang merasa tidak nyaman Pak Jack. Akhirnya pos ronda, pos kamling itu beberapa waktu kemudian dipindah tempatnya, dan pekarangan itu sampai Pak D. Rustam tinggal di sana itu ya terbengkalai terus, karena memang ya itu tadi istilahnya kelihatannya seperti pertigaan tapi ternyata perempatan gitu. Jadi itu kisah pengalaman Pak D. Rustam itu Pak Jack waktu berjaga di pos kamling. Iya, pada zaman dulu kan memang selain sepi ya, penerangan juga kurang kan. Iya, jadi katanya Pak D. Rustam itu penerangan ya hanya di rumah-rumah warga saja. Apalagi kalau memang ada beberapa kisah yang hampir sama ya, yang pernah saya dengar itu memang ada sih kejadian orang jual tanah ya, yang nggak laku, diusahakan apa saja tetap nggak laku, padahal tanahnya strategis gitu. Ternyata setelah dilihat secara gaib ya, secara metafisik itu memang ada jalannya makhluk di sebelah kita. Mungkin lain waktu bisa dibagikan seperti itu Pak Jack ya. Iya, ada beberapa yang seperti itu, dan mungkin kebetulan pekarangan itu mungkin kasusnya hampir sama. Sama. Oke, terima kasih Pak D. Rustam atau Mbak Rustam ya, sekarang sudah sepuh Mbak Rustam, atas berbagi kisahnya dengan kami. Dan untuk Sobat Pemburu Kisah, terima kasih sudah menyimak kisah hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, tinggalkan komentar di bawah, serta ikuti terus kisah-kisah kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.